Kembali kita kepada pernyataan pengarang kitab Ar-Rahiq Al-Makhtum tadi. Fa'ahabbahun nas, Amr bin Luhai dicintai oleh manusia, disayangi. Mereka malah mengikutinya di dalam setiap kegiatannya, menjadikan petunjuknya, nasihatnya, arahannya sebagai din, sebagai agama. Dengan sangkaan, mulanya sangkaan itu bahwa dia adalah min akabiri al-ulama, dia ulama besar, wa afadilil awliya, awliya yang utama. Nah, dalam keadaan dia dalam puncak diidolakan itu, disayangi oleh masyarakatnya, oleh orang-orang Makkah, apa yang terjadi? Safara ila Syam. Amr bin Luhai tadi bermusafir ke Syam, ke wilayah Palestina sekarang ini. Nah, dalam perjalanannya fara'ahum ya'buduna al-awthan. Amr bin Luhai melihat ada masyarakat yang menyembah berhala. Fastahsana dhalik. Tergodalah dia sehingga dianggap ini suatu yang bagus juga ini. Wa dhannahu haqqan, dan dia menduga bahwa itu adalah kebenaran. Kenapa? Ini kan negeri tempat diutusnya para rasul. Ini negeri tempat diturunkannya kitab-kitab. Bukankah Nabi Musa ada di Syam? Nabi Musa setelah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kejaran Firaun dengan kaumnya, berada di wilayah itu. Nabi Syuaib berada di wilayah itu. Apa lagi? Nabi-nabi lain, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Isa, Nabi Zakaria, Nabi Yahya. Di sana turun kitab Taurat, kitab Injil. Ini bumi para nabi, bumi tempat turunnya kitab suci. Nah, ini yang dilakukan orang di sini. Berarti ini adalah yang baik. Negeri yang pernah dalam sejarahnya berurutan para nabi hadir, beruntun turun kitab suci. Dia kira yang dilakukan oleh orang Syam ini satu kebenaran. Kita yang jauh mungkin begitu dia mengira, orang Makkah tidak tahu doh, dianggapnya baik. Nah, akhirnya diambillah satu patung, dia minta. Itulah Hubal itu. Dia yang membawa patung Hubal dan dia letakkan di dalam Ka'bah. Letakkan di dalam Ka'bah oleh Amr bin Luhai. Wada'a ahla Makkah ila syirki billah. Dialah yang mendakwahkan pertama sekali, yang membelokkan akidah orang-orang Makkah dari yang semulanya adalah beragama tauhid, mengikut ajaran Nabi Ibrahim yang didakwahkan oleh Nabi Ismail, dan saat itu berubah haluan dari mentauhidkan Allah kepada mempersekutukan Allah. Nah, kenapa orang-orang Makkah memenuhi ajakan Amr bin Luhai? Ajabu. Jawabannya karena idola yang bicara. Orang yang disanjung-sanjung selama ini, yang dianggap ulama besar, yang dipandang sebagai wali agung, orang bicara. Nah, tentu berbagai cara dia membenarkan perbuatannya, diangguklah oleh masyarakat Makkah. Dan semenjak itu orang Makkah, penduduk Hijaz, dan orang-orang yang datang ke sana mengikuti Amr bin Luhai. Nah, itulah awal pertama
bertukarnya akidah orang-orang Makkah itu. Dari muwahhidun, dari orang yang mentauhidkan Allah, menjadi musyrikun. Nah, hati-hati. Sejarah itu bisa berulang. Sejarah bisa berulang. Kalau tidak waspada. Makanya diingatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada kita umat manusia agar jangan sampai waktu yang panjang jarak antara kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam membuat kita lupa dan ajaran beliau. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam suratul ayat yang ke-16. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha', sudah yang dia yang alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kalladzina utul kitaba min qabl wa tala 'alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Ayat 16 surat Al-Hadid. Belumkah tiba saatnya untuk orang-orang yang beriman? Belumkah tiba saatnya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk, khusyuk qalbu mereka berzikir, tunduk kepada berzikir mengingat Allah, atau tunduk kepada peringatan yang diberikan oleh Allah. Wa ma nazala minal haqq, dan apa yang telah turun dari Allah Subhanahu wa ta'ala berupa kebenaran. Maka belum tiba masanya. Ini diseru terus, diingatkan. Kalau betul orang beriman, berarti setiap saat seruan ini tiba kepada kita. Belumkah akan khusyuk hati berzikir? Belumkah kamu tunduk dengan kebenaran yang diturunkan oleh Allah? Kenapa harus diingatkan itu? Supaya jangan terjadi seperti orang-orang yang pernah dahulu diberikan Alkitab sebelum kita. Wa tala alaihimul amadu, sehingga berlalu waktu yang panjang antara mereka dengan Nabi mereka. Faqasat qulubuhum, sehingga hati mereka menjadi keras. Jadi kalau tidak hati-hati, apa yang terjadi pada masyarakat Makkah di masa Amr bin Luhai itu bisa terjadi pada kita.
Na'udzubillahi min dzalik. Tidak sedikit orang hari ini yang berkeyakinan aneh-aneh. Kata dia menyembah Allah juga, tetapi dengan melakukan berbagai ibadah dan menghadirkan berbagai keyakinan, menisbahkannya, menghadapkannya kepada makhluk, padahal ibadah dan keyakinan itu tidak boleh dilekatkan kepada makhluk itu. Sebab menisbahkan sesuatu yang hanya milik Allah saja diberikan kepada makhluk berarti mempersekutukan Allah dengan yang lain. Tidak sedikit orang datang ke kubur yang katanya keramat, dengan datang ke situ rezekinya bisa melimpah. Tapi kalau dikatakan kepada orang itu, kenapa kamu? Oh, kami tidak meminta ke kuburan. Kami menyembah Allah, memohon kepada Allah. Terus kenapa melalui kubur itu? Ya karena kami menduga, berhusnuzan bahwa dengan datang ke kubur itu Allah Subhanahu wa taala mendatangkan rezeki kepada kami. Pertanyaannya, dari mana kamu dapat itu? Kesimpulan seperti itu, aduh dicuba di orang tetangga sebelah ambo. Nah, mujarrabah, uji coba seperti itu dijadikan landasan keyakinan. Padahal Ar-Razzaq huwa Allah. Allah tidak memberikan kewenangan kepada seseorang untuk menunjuk antara dia dengan hambanya ada sesuatu. Tanpa itu Allah tidak mengabulkan doa orang itu. Tidak ada kewenangan orang membuat. Tanpa datang ke sana, penyakitmu tidak akan hilang, kecuali dalam sunnatullah yang telah dijelaskan, yang menjadi hubungan sebab akibat. Kamu datang ke dokter melalui obat-obat itu, kemudian Allah berikan kesembuhan. Kenapa? Karena Allah mengikat antara sabab dan akibat di dalam kehidupan dunia. Kalau nak hilang awi, ambil galih kuah, buka tutuinya. Nah, adon kamu lui minum, hilang dahaga. Ini sebab akibat. Sunnatullah. Tetapi kalau kita datang ke kubur tertentu, meminta kepada syekh itu, kepada buya ini, kepada ungku itu, kemudian datangkan rezeki kepada kami, lapangkan kami berbagai macam, tidak ada hubungan sunnatullah Ar-Rabb, ikatan antara sabab dan akibat di situ di dalam ketentuan sunnatullah, tetapi adalah keyakinan keghaiban. Kemudian kita buat karena hadir ke sanalah rezeki bercucuran. Nah, kita dakwakan yang seperti itu, padahal tidak ada sultan, tidak ada kewenangan kita untuk menyandingkan yang lain dalam perkara memberi rezeki. Kita katakan, wah itulah yang menjadi wasilah saya mendapatkan rezeki dari Allah. Dari mana dapat itu kalau tidak mengarang? Nah, banyak orang yang mengatakan bahwa berbeda antara apa yang kami lakukan dengan dahulu yang diperbuat kaum musyrikin. Padahal kalau kita lihat, perhatikan bagaimana i'tiqad, keyakinan kaum musyrikin ketika mereka menyembah berhala dan sebagainya itu. Perhatikan surah Az-Zumar ayat 3. Ala lillahi ad-dinul khalis وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ زُلْفَى
Innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun. Innallaha la yahdi man huwa kadzibun kaffar. Ketahuilah ad-din lillah. Tahu makna ad-din lillah? Agama itu milik Allah. Dalam ayat lain, di dalam berdoa, di dalam beribadah, kita disuruh mengikhlaskan din lillah. Kan begitu? Dalam surat Al-Bayyinah apa bunyinya? Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Mereka tidak diperintahkan melainkan beribadah kepada Allah mukhlisin, dalam keadaan ikhlas, lahuddin, mengikhlaskan din untuknya, untuk Allah. Din itu adalah lahu, lillah. Dalam ayat ini begitu. Di awal diperingatkan oleh Allah, ketahuilah oleh kamu sekalian, lillahi dinul khalis. Ad-din yang murni itu, yang bersih dari kesyirikan, itu adalah din Allah. Artinya apa? Dikatakan ini agama Allah, Allah yang punya. Ada dua makna. Jadi kalau kita menyebut ini agama Allah, setidaknya dua makna hadir itu di dalam pernyataan itu. Pada ibu-ibu ingat-ingat, catat-catat itu. Kalau kita mengatakan ini agama Allah, Islam ini adalah agama Allah, agama ini Allah yang punya. Apa maknanya itu? Yang pertama, hanya dialah yang punya hak untuk mentasyri', mensyariatkan din ini. Di agama ini diambil dari wahyunya, bukan dari kreativitas kita, bukan dari sangka-sangkaan kita. Karena itu setiap dugaan tentang agama ini yang bertolak belakang dengan wahyu, dugaan itu gugur, tidak mu'tabar. Perlu kita ingat. Jadi kalau kita bicara ad-dinu lillah atau lillahi din al-khalis, apa maknanya? Yang pertama, yang punya hak untuk mensyariatkan, menetapkan ketentuan-ketentuan agama ini. Siapa yang punya hak? Allah. Nah, jangan diambil pula hak itu, membuat tambahan cara beribadah ini, cara ini. Kalau tidak ada diberikan kewenangan oleh Allah, jangan. Itu orang yang mengikhlaskan agama lillah. Itu makna pertama. Jadi kalau memang mengikhlaskan agama lillah, kita sebut lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala, apa maknanya lillahi ta'ala? Yang pertama adalah tuluslah menerima bahwa yang berhak untuk menetapkan din yang akan kita pakai ini hanya Allah. Kepada siapa Allah turunkan syariat itu? Bukan kepada kita awalnya, untuk kita ya, tetapi diturunkan kepada Rasulnya, Mustafa min Ibrahim. Rasul sallallahu alaihi wasallam bertugas menjelaskannya, yang dikatakan din lillah. Dan tidak ada manusia yang akan melebihi Rasulullah dalam memahami agama ini, karena beliaulah yang bertanggung jawab memberikan penjelasan. Din lillah artinya apa? Kita tidak punya kewenangan membuat agama ini. Kita tidak punya kewenangan menambah-nambahnya. Kita tidak punya kewenangan menguranginya. Dan kita tidak punya kewenangan merubahnya. Kita diperintah untuk apa? Untuk menjalankannya sebagaimana yang ia perintahkan. Kan ada ruang orang untuk berijtihad. Iya, itulah sultah.
Allah Subhanahu wa taala memberikan kewenangan untuk berijtihad, tapi tidak dalam rangka menentang ketentuan yang telah diturunkannya. Kalau ada pula kadang-kadang yang kan hari ini kan banyak orang yang hobi apa? Hobi mengganji dari orang. Mana ke kontroversial. Orang sadonyo kay dia wak nak kemudian. Hari ini lihatlah ada orang yang mendakwakan diri pandai mengecek bagai kesamui dan bermacam makali-makali itu. Tidak ada kewenangan siapapun. Jadi kalau kita mau menyatakan agama ini hanya milik Allah, maknanya dia yang berhak mensyariatkan. Yang kedua, Pak, seluruh yang kita lakukan dalam agama ini, dalam kehidupan ini, hanya berhak untuk dipersembahkan kepada siapa? Kepadanya pula. Itu dikatakan ad-din lillah. Yang pertama, dia yang berhak mensyariatkan untuk kita lakukan. Apa yang menjadi din? Kalau urusan dunia sudah diserahkan, selama tidak melanggar pantangan dan larangan, selama tidak bertolak belakang dengan ketentuan-ketentuan jalan dunia. Urusan akhirat, masalah keimanan, tidak boleh masuk di dalam imanmu apa yang tidak ada berita yang sahih dari yang maha tahu dengan yang gaib. Kunci di sana. Masalah ibadah, lakukan sesuai dengan petunjuk yang telah ada di dalam syariat. Jangan kamu karang-karang, tidak perlu kamu tambah-tambah. Tidak. Katanya memuji Rasul, berselawat, tapi diiringi dengan joget dangdut. Ibadah mana yang seperti itu? Kita perhatikan hari ini aneh-aneh saja. Sebagian orang membenarkan juga karena idolanya. Ayat Al-Quran yang mestinya dibaca dengan penuh kekhusyukan, menambah keimanan. Bukankah perintah Al-Quran, idza quri'a Al-Quran fastami'u lahu wa ansitu? Bukankah tanda-tanda orang yang beriman, idza tuliyat alaihi ayatu zadathum imana? Bukankah orang-orang yang membaca zikir dan bermacam mestinya hati mereka khusyuk? Nah sekarang tidak, baca Al-Fatihah dengan iringan musik. Siapa yang punya memberi kewenangan kepada orang untuk seperti ini? Ini karena lupa dengan ajaran agamanya sendiri, dan lupa bahwa yang seperti itu pernah berlaku dulu dalam sejarah, tambah menambah kurang mengurangi, akhirnya apa? Melemah keimanan, melemah pemahaman tentang agama yang telah diturunkan, akhirnya mudah diputar orang. Itu yang terjadi pada masyarakat Arab. Lama jarak mereka dengan Nabi Ismail, dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, banyak yang mereka lupakan. Datanglah orang yang dikagumi dengan segala kelebihan, akhirnya kefanatikan tumbuh, dan mulailah orang itu mengurangi, membelokkan, menambah dan berbagai macam, akhirnya memutar akidah tauhid menjadi akidah syirik. Nah, berhati-hatilah tentang itu. Mereka akan memberikan alasan. Apa alasan mereka? Ketika mereka mempersekutukan Allah, orang yang menjadikan selain Allah sebagai aulia, sebagai wali-wali yang mengurus mereka, seolah-olah mereka lah yang punya kewenangan untuk melakukan tindakan tertentu. Di sanalah pintu rezeki terbuka, di sanalah pintu kesembuhan didapat dan berbagai macam, dengan keyakinan keghaiban yang tidak ada dasarnya, yang kita sebut dengan khurafat seperti itu. Mereka akan berkata, ma na'buduhum, kami tidak melakukan ritual-ritual ibadah. Mereka melakukan seperti melakukan ibadah. Mereka berkorban untuk si fulan, atas nama si fulan.
Mereka antarkan berbagai macam, nanti orang-orang jahiliyah, kalau kita teruskan nanti baca sejarahnya, berbagai macam keyakinan mereka. Mereka sisihkan, kalau ada makanan mereka, mereka sisihkan sedikit untuk Hubal, untuk berhala mereka. Kalau ada panen mereka, mereka antarkan sedikit untuk berhala mereka. Nah, kenapa mereka melakukan itu? Kata mereka, itu bukan sembahan mereka sebenarnya. Mereka melakukan itu apa? Illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Sebenarnya yang mereka tuju tetap Allah, tetapi Allah butuh apa? Butuh jalan untuk mendekat kepadanya. Anak ini berhala-berhala ini jalan saja, wasilah. Itu keyakinan mereka. Itu yang dikatakan oleh Allah. Mereka yang menjadikan selain Allah sebagai aulia itu beralasan, kami tidak menyembah patung-patung atau apapun, manusia-manusia yang diagung-agungkan berbagai macam, melainkan untuk mendekatkan kami kepada Allah. Ini adalah wasilah kami, jalan untuk mendekatkan. Kalau diumpamakan seperti presiden, ya ini adalah jalur khusus lah. Kalau minta langsung kan jalurnya jalan raya umum, panjang ceritanya. Nah, ini pakai apa? Pakai ordal, tangan orang dalam. Ya. Begitulah keyakinan orang-orang itu. Dengan melakukan ini, mereka mudah mendekat kepada Allah yang agung. Benarkah itu? Mereka mungkin di dunia ini tidak mendapatkan hukuman atas perilaku mereka yang menyelewengkan tauhid. Tapi kelak Allah akan meletakkan hukum dalam perkara yang mereka ikhtilafkan itu. Tapi ketahuilah apa cap Allah atas orang-orang tersebut. Orang itu kadzibun kafar. Makanya Allah katakan, innallaha la yahdi man huwa kadzibun kafar. Orang itu bohong. Orang itu sangatlah ingkar, pendusta yang Allah tidak butuh itu.